tentang hidup kekal itu harus dikerjakan. Kalau hari ini kita mau menyaksikan tentang nama Tuhan, waktu menghadap tahta pengadilan Kristus, buku kitab kehidupan itu dibuka. Kalau tidak ada nama kita di dalam kitab kehidupan itu, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah sebabnya saya mau sampaikan untuk saudara yang terkasih, hari ini ketika firman dibentangkan, kalau kita terima, berarti firman itu akan menghasilkan buah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, nama Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu banyak orang kesibukan dengan aktivitas dia, tetapi dia tidak tahu kapan dia mengakhiri hidupnya. Hidup kita sama seperti uap, naik lalu lenyap. Itulah sebabnya saya mau sampaikan, kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Amin. Amin. Apalagi saya 5 ayat 17 ayat 22, firman Tuhan berkata begini, celakalah bagi mereka yang juara dalam mencampur minuman keras. Ayat 22 berkata, celakalah bagi mereka yang duduk dari malam hari sampai pagi hari, badangnya sedang dihangatkan anggur. Firman Tuhan berkata, celaka, 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 celaka. Waktu kita tidak membawa hidup kita ke hadapan Tuhan, kita akan kena kecelakaan di kapal. Mungkin kita ditikam, mungkin kita dipukul, atau mungkin kita diinjak karena perbuatan kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin. Atau 17 tahun yang lalu, saya di kapal seberangkat, saya ini anak tukang pencuri yang pertama. Yang kedua, saya ini anak ganja narkoba. Tapi ketika saya bertindak membawa hidup saya takut akan Tuhan, terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Amin. Kalau hari ini kita tidak bertindak, kita sedang naik kendaraan yang sedang parkir, hidup kita akan biasa-biasa saja. Hidup kita tidak jadi berkat, kita tidak bisa next level, kita tidak bisa mengisi sebuah upgrade dalam hidup kita. Kita menjadi pendengar, penonton, dan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi saya mau sampaikan, waktu saudara bertindak membawa hidupmu kepada Tuhan, ada perubahan-perubahan yang terjadi yang Tuhan buat dalam hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati. Karena apa? Engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Itu dia. Karena kesibukan orang lalu lalang, kesibukan dan aktivitas, mereka tidak tahu hidup kita tidak selama-lamanya. Waktu kita lahir, kita sudah pegang boarding pass untuk mati lagi. Jadi kita diibaratkan calon almarhum. Benarkah tidak? Benarkah tidak? Jangan kita terlalu pukul dada dan katakan, ayah kata, saya ini sudah. Saya mau kasih tahu, hari ini kita kuat, kita bilang kita bisa, tapi kita tidak tahu. Firman Tuhan berkata dalam pengkhotbah, debu kembali menjadi seperti semula, tapi roh kembali kepada Allah yang mengerjakannya. Cacing-cacing di tanah sedang kirim salam menantikan kita. Itu dia. Kalau orang tidak mengerti tentang tujuan hidup ini, maka sia-sia hidupnya. Tapi bagaimana? Kita bertindak, kita melihat apa yang Tuhan rancang. Kita bertindak membawa hidup kita ke hadapan Tuhan. Kita bertindak takut akan Tuhan. Kita akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa mengambil hidup kita ke hadapan Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan, kenapa saya berdiri tampil dan bersaksi tentang nama Tuhan. Karena beberapa tahun yang lalu, saya anak jalanan yang tidak pernah kenal legal dengan Tuhan. Saya melihat perkembangan di ujung timur ini. Saudara, ada banyak orang juluki Papua ini kota Injil, Maluku ini kota Injil. Papua waktu nangis bawa Injil ke Papua dari 1855 sampai 2023, 168 tahun. Tetapi orang Papua masih bayi rohani. Benarkah tidak? Amin, amin. Kalau generasi ini kita tidak mereka keluar dari bego kelaliman, Papua tidak terjadi transformasi global. Saya ketika mulai ambil hidup dekat dengan Tuhan, saya tidak pernah tinggal di kampung. Tuhan bawa saya melintasi bangsa-bangsa. Tuhan bawa saya melintasi kota-kota. Tuhan bawa saya melintas dari kampung ke kampung, distrik ke distrik. Untuk apa? Yohanes 15:16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Ku akan diberikannya kepadamu. Keselamatan hidup kekal itu harus dikerjakan. Kalau hari ini kita mau mengerjakan keselamatan hidup kekal, waktu menghadap tahta pengadilan Kristus, firman Tuhan berkata, tidak akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, baik ataupun jahat di mata Tuhan.
kehidupan itu, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Amin. Amin, amin. Ya, neraka itu kekal, surga itu kekal. Hari ini kalau kita sebagai bapak dalam rumah tangga, perbuatan kita yang membuat kita menghadap tetap pengadilan Kristus. Kalau sudah ada bapak, sudah ada mama di rumah, bapak bikin mama cadangan lagi, wah, itu yang bahaya itu. Saya percaya di atas kapal ini tidak ada yang bikin mama cadangan untuk bapak-bapak. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Iya, mama-mama juga kan sayang bapak-bapak itu, jangan bikin bapak cadangan lagi. Jadi jaga keluarga kita baik-baik, karena Yohanes 10:10 berkata, pencuri itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Yang pertama sudah pencuri, yang kedua membunuh, yang ketiga membinasakan lagi. Itu dia. Bagaimana bisa jaga hubungan rumah tangga kita takut akan Tuhan. Dan sekarang saudara bisa melihat, sudah 168 tahun orang Papua merayakan 5 Februari Injil masuk di Papua. Tapi sampai sekarang belenggu kelaliman masih merantai generasi kami. Generasi kami tidak pernah mengalami perubahan. Generasi kami tidak bisa menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Generasi kami buat masalah di mana-mana. Tadi baru saja dong pencuri nenek satu punya noken di situ. Sayang sekali. Nenek sudah tua, sudah tidak kuat jalan, kaki sudah lemah. Baru naikkan tembak di noken sound lagi. Oh, kamu kasih di mana? Sementara firman Tuhan bilang begini, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Bagaimana tuh mengasihi orang lain? Kita sendiri saya tidak menghargai, itu punya pribadi sendiri. Kita punya hidup saja, kita suka kasih rusak waktu mau jadi berkat untuk orang lain. Bagaimana? Saya hari ini saya mulai mengerti. Saya punya tangan ini ada bekas surat putus ini. Tangan juga pakai pegang gelas login. Saya masih tinggal sekolah SMA di Manado sampai kuliah, sampai saya berangkat dari kota ke kota itu. Tikus itu saya minum di kapal ini. Saya buka dada baru saya tunjukkan saya pakai batu dan saya yang jago sudah. Tidak ada lagi, tidak ada yang punya kapal ini. Tapi ketika saya mulai mengerti firman sungguh, firman kasih turun sana dan besar sampai sakerdil di bawah. Orang tua lewat saya bilang, Bapak hormat, Bapak shalom, Tuhan berkati. Karena apa? Ketika kita mengandalkan Kristus, hidup kita mengalami perubahan. Kita menunjukkan buah-buah roh yang luar biasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, bahkan penguasaan diri. Jadi jaga tangan itu baik-baik. Tangan ini kita pakai untuk memberkati orang. Amin. Jangan salah gunakan tangan. Firman Tuhan bilang begini, jikalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi tangan kalau kita salah pakai gunakan, waduh, satu waktu kita akan kena tabur tuai begitu. Hari ini kita tuai tapi kita akan tabur yang tidak baik. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa jaga hidup ini takut akan Tuhan. Kita orang Papua itu tidak pernah mempunyai kerendahan hati. Masalah di situ, kita tidak melepaskan pengampunan, tapi kita juga tunjukkan Tuhan. Saya sudah, kenapa? Saya sudah, kenapa jadi? Harus melepaskan pengampunan, bro, saudara, saya minta maaf supaya masalah itu aman. Tapi entar nanti kita tunjukkan kita punya kebolehan begini, tong satu mata kotak, ya itu salah. Jangan bawa diri masuk dalam pencobaan. Sudah tahu Tuhan pada mendidik, berkom nggak masuk tangan putih lagi ya, itu bahaya lagi. Iya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengernakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari ayat ini ada dua bagian inti. Yang pertama, kasih. Karena Yesus mengasihi kita, Dia rela memberikan hidupnya. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan berkata, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, hidup kekal. Hidup kekal itu harus dikerjakan. Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara, jaga mata, jaga pikiran, jaga hati, jaga perasaan. Karena kalau kita tidak jaga, firman Tuhan berkata, pencuri itu datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Amin. Jaga mata, karena dari mata turun ke hati, dari hati naik ke pikiran, baru diputar di atas langsung kepala botak cepat. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di dalam terpancar kehidupan. Adik-adik perempuan Tuhan,
Hati-hati memilih hati, karena seringkali hati juga bisa menyakiti hati yang kurang hati-hati. Dengar baik-baik, saya pasang jadi status Facebook. Haleluya. Saudara, hari ini nanti ada banyak orang bilang begini, kok macam tidak ada tempat, kok memberitakan Injil, kenapa kok bicara firman di situ? Bicara firman itu ada tempatnya. Hari saya mau kasih untuk saudara. Kenapa saya tidak malu? Karena ketika saya mengakhiri hidup saya pegang saya punya mahkota kemuliaan, karena keselamatan hidup kekal itu harus dikerjakan. Amin. Sudah malu menyaksikan tentang nama Tuhan baru mau masuk surga? Tidak bisa. Firman Tuhan berkata, bukan mereka yang berseru-seru, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Hari ini kalau kita malu bersaksi, ketika menghadap tahta pengadilan Kristus, waktu penghakiman terjadi, perbuatan kita yang membuat kita berjumpa dengan Tuhan, perbuatan kita kalau kita kepala selingkuh, atau kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, kalau kita orangnya suka marah-marah, baku marah, baku menjelang sebagainya, itu akan mengamankan kita berjumpa dengan Tuhan. Sebentar firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Mau naik ke rumah Bapa baru perbuatannya saja begitu. Iya. Sementara kita tidak tahu, sebagian orang Kristen mengalami kekeringan rohani. Makan saja sudah tidak berdoa, baru mau masuk surga. Tidak bisa. Perbuatan kita yang akan menunjukkan kita ketika menghadap tahta pengadilan Kristus. Perbuatan kita yang akan bawa kita ke sana. Waktu kita kehidupan dibuka, malaikat berkata, Bapak tidak ada namanya di sini. Firman Tuhan berkata, di sana terdengar ratap dan getak gigi. Saudara pernah lihat orang kedinginan sampai gigi katoki? Itu baru di sini. Kemarin saya masak kolak satu belang, saya lihat, darah Yesus kolak ini mendingin kalau kuncikan tong mata tong repot. Itu baru kolak panas, apalagi yang ada di sana. Waktu menghadap tahta pengadilan Kristus, ini pengadilan Kristus, bukan pengadilan Kabupaten Biak, bukan pengadilan Kabupaten Manokwari, bukan pengadilan Provinsi Papua Barat, bukan pengadilan Provinsi Papua, bukan pengadilan Pusat Jakarta, tapi ini pengadilan Kristus. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Waktu kita berdiri menghadap Tuhan, perbuatan kita menunjukkan masuk surga atau tidak. Amin. Amin. Aduh, sayang sekali kalau kita mengalami kekeringan rohani, kita tidak bisa mengalami berkat-berkat Tuhan, saudara yang terkasih. Tapi ketika kita punya tindakan berlari mengejar Kristus, ada perubahan-perubahan yang terjadi. Firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini kita harus bersaksi tentang nama Tuhan. Lukas 9 ayat 1 firman Tuhan berkata, Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Yesus berkata kepada ke-12 murid, kalian pergi dan menguasai setan-setan dan membuat mujizat demi namaku. Berbicara tentang kata pergi, itu adalah tindakan kita harus melangkah memberitakan Injil. Yang pertama. Yang kedua, kita harus menguasai setan-setan karena mereka adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Hari ini sebagian orang Papua, mereka tidak menguasai setan-setan, tetapi setan-setan yang menguasai mereka. Menguasai di mana? Menguasai di mata, menguasai di mulut, menguasai di tangan, menguasai di kaki. Dari sepantasnya kaki yang bawa kita ke tempat di mana menyenangkan hati Tuhan, mungkin tempat ibadah kah, atau mungkin tempat-tempat KKR kah, datang ke gereja, tapi kaki ini bawa kita tikun pergi ke bar yang ada di ujung sana. Yang kedua, mulut. Firman Tuhan bila firman itu dekat pada kita, ada di samping, ada di hati kita, dan ada di mulut kita untuk dilakukan. Tapi tidak jaga mulut ini dengan baik-baik. Kenapa mulut tidak jadi berkat? Karena cerita tanda di sebelah rumah punya kekurangan. Benarkah tidak? Amin. Kalau tidak jaga hidup ini, barang ini saja mungkin saya di rumah bikin saya di sebelah, dengan teman di sebelah tidak cerita tanda yang di sebelah punya kekurangan. Waktu tanda tuh lewat depan rumah langsung bilang, kau langsung tidak pakai mulut saya yang minum. Jadi kita berdoa. Kalau mulut kita ada kuasa, saudara berdoa, Tuhan kami tidak bisa makan, kami memerlukan beras hari ini, berkat yang secukupnya. Saya percaya dengan iman, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Waktu saudara berdoa dengan iman, hari itu berkat Tuhan langsung tiba.
Tapi kalau mulut sudah tidak mengandung kuasa, tidak ada urapan, baru kita berdoa dari pagi sampai sore berkat, tidak tiba-tiba pintu marah Tuhan lagi. Tuhan ini punya mata kah? Tidak nih. Tuh sudah berdoa, baru kenapa berkat tidak datang? Tuhan melihat dari iman kita, seberapa besar iman kita dan tindakan kita untuk berdoa minta berkat dari Tuhan. Kesalahan, masalah itu menyambatkan berkat Tuhan yang datang pada kita. Amin. Amin. Itu dia. Jadi firman Tuhan bilang begini, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh ini yang kita pakai untuk memuliakan Allah. Jangan tubuh ini kita bawa untuk hal-hal duniawi, sehingga kita mengalami kekeringan rohani. Kita mengalami kekeringan yang membuat hidup kita jauh dari harapan Tuhan, sehingga hidup kita tidak jadi berkat dan tidak bikin apa-apa. Tahun berganti tahun, umur kita semakin bertambah, tidak jadi berkat dan tidak bikin apa-apa. Itulah sebabnya hari ini kalau kita kerjakan keselamatan hidup kekal, takut akan Tuhan, merendahkan diri, mencintai satu sama yang lain, hidup kita akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sebelum saya mengakhiri firman ini, saya mengingatkan untuk jemaat Tuhan, saudara yang berlayar di atas kapal ini, jangan lupa bersaksi tentang nama Yesus. Amin. Karena kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Mazmur 90 ayat 10 berkata, batas umur manusia 70 atau 80 tahun saja. Hari ini saya katakan, saya bisa, saya hebat. Tapi satu waktu kita akan pakai pampers dan kita akan gincing di tempat. Amin. Karena apa? Hidup kita ini tidak selama-lamanya mengalami hidup yang kekal. Itulah sebabnya kalau kita tahu kita ini calon almarhum, satu waktu kita akan mati. Dari sekarang harus kerjakan keselamatan, hidup harus jadi berkat. Ada satu pujian berkata begini, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Harus jadi berkat. Firman Tuhan berkata, kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kalau hidup ini tidak jadi berkat, maka sia-sialah perjuangan kita, sia-sialah hidup kita. Itulah sebabnya hari ini harus mempunyai satu tindakan. Jangan naik kendaraan yang sedang parkir, naik kendaraan yang sementara lari, supaya tahun ini dengan tahun yang akan datang hidup kita mengalami next level, hidup kita mengalami upgrade, hidup kita mengalami peningkatan. Tahun ini beda dengan tahun yang depan, dengan tahun yang akan datang. Itulah sebabnya hari ini berlari mengejar Kristus, supaya keluargamu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Mungkin engkau tukang ojek, engkau diberkati Tuhan. Mungkin engkau mempunyai usaha-usaha dan engkau diberkati Tuhan. Mungkin engkau cuma petani, engkau akan diberkati Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, hikmat berseru-seru nyari di jalan-jalan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita sudah tidak pandai firman, waktu bilang begini, macam tidak ada tempat kau khotbah saja, kau pergi khotbah di gereja, khotbah di situ. Hari ini saya mau sampaikan, Yesus melayani bukan hanya di gereja. Dia naik di perahu Petrus, dia jalan di Samaria, di jalan di Nazaret, dia khotbah di luar-luar, dia bersaksi, dia bilang begini, kenapa menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun? Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara yang terkasih, hidup kita jangan pakai untuk hal-hal duniawi, tapi kita usahakan supaya jangan kita mengalami kekeringan rohani. Tetap mempertahankan prinsip takut akan Tuhan dan merendahkan diri, supaya saudara ada punya jaminan keselamatan, karena nama Yesus adalah jaminan keselamatan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sama bayar berdoa untuk firman Tuhan. Ya baik, terima kasih. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya puji Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ya kalau kita tim penginjilan jalanan, ya kita dari malam masuk dari Manokwari tujuan ke Biak, kita ada pelayanan di atas. Ya puji Tuhan, kita juga tadi sempat dengar ada kekacauan di sini. Yang saya mau sampaikan bagi generasi yang ada, bahwa ingat bahwa
orang Papua harus bangkit memimpin dia punya negeri sendiri. Amin. Ya, siapapun dia hari ini, ingat, kita harus bangkit dari hidup kita yang lama. Kita harus mengenal Kristus. Karena tidak selamanya kita hidup di dunia. Satu saat kita akan mati. Mati mau kemana? Saudara, jangan saudara berpikir